bacalah ini maka itulah sahnya kau jadi Islam. Oh, nambah pertanyaannya, guys. Pertanyaannya nambah. Kan makanya aku bilang tadi, Pertanyaannya nambah lagi. kau gabung-gabungkan. Ya enggak lah, bukan digabung-gabungkan. Anda kalau nggak paham bahasa Arab pasti Anda akan berkata seperti itu. Wafi, alangkah sebenarnya kan, janganlah kita membuat pertanyaan yang memang kau sendiri sudah tahu jawaban itu nggak akan ada. Loh, yang bertanya kan kamu tadi, gimana sih? Nah, contohnya nih, makanya aku balikkan samamu, karena pertanyaan ini pun sebenarnya nggak ada yang komplit begitu. Allah mengatakan, jika untuk jadi Islam, maka kau harus mengucap 2 kalimat syahadat. Aku memaksakan pertanyaan yang nggak ada juga sama kau, kan pantang begitu. Apa sih? Yang kamu tanyakan ada, tapi syaratnya kamu harus bisa bahasa Arab. Wafi gini Wafi, tunjukkanlah ayat di Al-Quran yang menyatakan Allah memerintahkan ucapkan 2 kalimat syahadat maka engkau jadi Islam. Itu syarat sahnya. Contohlah dulu. Mana 2 kalimat syahadat itu di Al-Quran? Gini bang, gini ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat begini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam Al-Quran ada ayat, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad dalam segala hal. Ingat, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu syahadat anna itu perintahnya Muhammadar dari Rasulullah. siapa Mana kalimatnya? itu di Al-Quran? Ini lagi dijawab loh. Kau aja bertanya ini nggak sopan, Bukan. nggak sambil tiduran, Surat ini botol, ayat nggak ada sekian. Di situ sopan, ayatnya. Kenapa kita susah nggak ada dalam menjawab? adab. Apa sih? Gimana sih bang? Maunya abang itu gimana? Maksudku gini, Ayat, kan tadi kan sudah saya jawab. Ayat bahwa kita harus mengikuti Nabi Muhammad segala hal, maka kamu Suratnya akan mana? selamat. Suratnya mana? Ada surah An-Nisa ayat 115. Buka lalu baca. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana Asyhadu an la ilaha illallah. wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu ayatnya. Bukan, 2 kalimat syahadat itu maksudku di Al-Quran. Oke, kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ayo, ada. Muhammadnya? Wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. 2 kalimat syahadat itu mana di Al-Quran? Kok jadi kan Ulul ilmi siapa? Itu dia tadi botol. Makanya kau tidak tahu bahasa Arab, jangan bantah orang yang pakar bahasa Arab. Makanya Ulul gini, ilmi Bang. itu Nabi Muhammad. artinya Bertanyanya saja, kamu nggak sopan sambil tiduran. Bertanya sama ustadz kita, botol, nggak ada Begini, sopan, kawan. nggak ada adab kayak Begini. babi. begini kawan, makanya alangkah pertanyaan itu saling membuka kebenaran, lalu kita mendapatkan Buka sama-sama bang, dapat bang, buka aja surah Ali Imran ayat 18. Coba buka. Buka aja dulu, buka. Mana ada sama aku apa Al-Quran? Aku Kristen kok. Giliran kita kasih tahu, buka aja gak bisa. Gimana orang ini? Gini lah ya orang-orang Kristen itu guys. Bukan. Kalau kita minta data, mereka mustahil mengeluarkan data. Bukan. Tapi kalau Ini loh, mereka Wati. bertanya Ini loh, tajam Wati. ke Islam, maka Islam harus menunjukkan data. Jumlah Itu kita yang orang nonton Kristen. ini 6 ribuan, enaknya itu sama-sama dapat ilmu loh. Buka ilmumu, ku buka ilmu kami, kita sharing-sharing ilmu. Kapan kamu buka ilmu dari tadi? Kita Tadi bertanya kau tidak katanya pernah membuka ada. Alkitab atau Bible, nggak pernah ada data, kamu Jadi congok. agar jangan hanya mengenak-enakkan kuping aja kita yang dengar di bawah ini. Gitu maksudku. Dari Gitu tadi dari nggak orang ada pada data. tekan tahu bawah, pada protes juga. Kau itu bertanya saja nggak ada sopan. Habis patok ayam, habis patok ayam. Udahlah ya, kurang nggak ada dapat ku ilmunya. Apa orang ini? Ilmu apa kau? Dia. Dari tadi diminta data, nggak mau minta data, ngotot. Diskusi nggak ada sopan, sama di depan ustadz nggak ada sopan. Ya, Kristen kan memang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gak ada pelajaran adab kan. Tapi wajar kayak gitu teman-teman. Ya wajar, saya aja belajar adab nanti masuk Islam kok. Nah. Makanya masih ada bahasa-bahasa kebun taman safari. Mas Filipus saja mengakui baru masuk Islam ada pelajaran akhlak dan adab. Jadi Ya wajar. iyalah. Saya aja makanya kalau ada yang manggil saya Ustadz itu saya paling malu gitu loh. Karena apa? Aku baru belajar Islam
belajar adab setelah saya mengenal Islam. Nggak ada tuh kalau bicara sama pimpinan agama orang itu sambil tiduran, sambil buka baju. Nggak ada itu diajarkan di Kristen, nggak ada. Nggak ada. Maka biasa aja mereka begitu. Terus kalau bertanya harus tajam, tapi kita nggak boleh ditanya balik gitu loh. Tadi kan sudah saya juga bantu sudah bantu ya, mau cobalah mudah-mudahan dia paham gitu loh. Bertanya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya itu sama aja orang botol gitu loh. Bertanya Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan kemudian berumah tangga umur 9 tahun. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Gak ada ternyata. Sekarang saya tanya, Yesus salto belakang sambil buka celana dari pohon ara jatuh ke sungai Yordan. Di Alkitab, mana datanya? Gak ada. Tapi kalian harus jelaskan. Karena saya nanya nih. Orang Kristen harus menjelaskannya. Karena saya udah bertanya pokoknya saya bertanya. Yesus salto belakang sambil buka celana dari pohon ara jatuh ke sungai Yordan. Dan kalianlah harus membuka data. Nah, sekarang Filipus mana datamu bertanya begitu? Ya, ini pokoknya pertanyaan saya. Loh, botol. Orang nggak ada dalam Al-Quran dipersoalkan. Sama seperti saya mempersoalkan Yesus. Salto belakang, loncat dari pohon ara, sambil buka celana, jatuh ke sungai Yordan. Ada nggak datanya? Nggak ada. Tapi kalian harus menjawab. Nah, itu saya botol namanya. Nah, mereka nggak paham seperti itu. Dari tadi ayatnya udah jelas, dikasih ayat, dibahasa Arabkan, diartikan, datanya sudah jelas. Disuruh buka nggak mau, disuruh percaya nggak dia enggan. Percaya nggak mau, dikasih data nggak mau. Disuruh menjawab versi Bible nggak tahu juga, tapi ngotot. Sungguh nekat yang nyata. Umat Paulus si botak berambut gondrong. Oke, Tia Khalid, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Ustaz. Oh, Muslim. Oke, Waalaikumsalam. Kita cari yang Kristen dulu. Tuh, soalnya banyak banget nih yang kirim pertanyaan. Gus, saya mau promosi buku dulu ya. Oh, wajib Ustaz. Silakan, Tad. Ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka tentang Islam, kita sudah menulis buku ini. Jadi teman-teman yang mau berapologet wajib punya buku ini agar sampai bisa menjawab dan mengembalikan pertanyaan itu kepada mereka. Nah, Ustaz Mas Filipus sudah punya itu bukunya. Ini ya, saya balik kameranya. Maksudnya begini teman-teman, agar sampai tahu sebenarnya apa saja sih yang ditanyakan oleh mereka ini ya. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam jilid 1 tema ketuhanan. Jadi ini tema pertanyaan-pertanyaan mereka tentang Tuhan. Kayak tadi, dari tadi yang mereka tanyakan kan tema ketuhanan. Semuanya ada di sini. Ini sudah ada ISBN-nya, sudah resmi, sudah ada ISBN-nya. Dan cara memilikinya, sampean bisa cek, Anda bisa cek di profil saya. Di profil saya itu ada link menuju Shopee. Di sini bisa dimiliki lewat Shopee. Bisa menuju link di profil saya, sampean klik menuju profil saya. Ya, di profil kan ada beberapa video saya itu ya. Itu ada link menuju Shopee atau di keranjang kuning di di akun saya ini. Di akun saya ada keranjang kuningnya, bisa langsung keranjang kuning, COD bisa lewat TikTok atau langsung beli di Shopee juga bisa. Jadi pertanyaan tadi itu, terutama bab penyalipan itu semuanya ada di sini, guys. Jadi Arabnya sudah saya kasih harokat, sudah saya kasih terjemah dan sudah ada footnote-nya. Misal Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 114 cetakan Darul Minhaj. Itu sudah ada footnote-nya. Semuanya sudah terjawab dan bisa mengembalikan pertanyaan itu kepada kitab mereka. Ini ya. Ini pertanyaan mereka itu. Allah tidak menampakkan diri, Allah Maha penipu kata mereka kan. Allah Maha penyesat. Kemudian Allah menggunakan kata kami. Kemudian Al-Quran seperti buku, firman betis Allah, tangan dan mata Allah, itu semuanya ada nih, dan komparasinya, cara mengembalikan pertanyaan itu kepada mereka. Cara memilikinya bisa cek di profil kita, ada link menuju Shopee atau keranjang kuning di akun saya ini. Afwan Ustaz, ada yang bertanya itu, ada yang bertanya harganya berapa dan bisakah di-post sampai ke Malaysia? Tuh, silakan. Alhamdulillah sudah ada 15 teman-teman Malaysia yang yang beli.
Sudah ada 15 orang teman-teman Malaysia yang sudah beli. Kalau untuk ke luar negeri itu harus lewat WhatsApp saya. Gimana cara menyematkan? Ini coba saya tulis. Tapi nanti kalau ditulis nanti nggak bisa ya. Sampai DM aja lah. DM saja. Yang dari Malaysia silakan DM, atau yang di luar Pulau Jawa juga bisa DM. Ya, DM Ya, ke TikTok saya. Sulawesi aja sudah dapat loh. Ya, dan ilmu saya makin bertambah-tambah gitu loh. Dan ini nggak harus ya, teman-teman nggak harus memiliki kayak ini yang di atas yang dari tadi kirim gift Mas Indra Kurniawan. Ini ada Mas Indra Kurniawan yang dari tadi kirim gift untuk kita. Beliau mengirim uang 2 juta kepada saya, mengirim uang 2 juta kepada saya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang mau belajar dan mau menyampaikan ilmu itu. Itu sudah sampai kepada saya uangnya, Mas Indra Kurniawan, terima kasih. Anda misalnya mau membagikan kepada santri atau kepada apologet atau kepada siapapun, Ustadz saya nitip dong 500.000 5 buku untuk dibagikan kepada orang-orang yang ingin belajar biar dapat pahalanya, bisa. Nanti sampai tinggal sebutkan saya harus kirim kemana, bisa. Itu ya, tidak harus Anda milik punya sendiri, enggak. Anda mau mensedekahkannya juga bisa kepada para santri, para ustadz, atau orang-orang yang baru masuk mu'alaf untuk agar mereka belajar lebih dalam, bisa. Ustadz, nomornya berapa Tad? Biar aku tulis di ini stiker. Yang 40 ujungnya atau yang mana? 0821. Tad. Saya tulis di sini ya. Ya, 0821 0821 4151. Sebentar Tad. 4151. Kemudian dibalik 5141. 51. Langsung cek di keranjang kuning, saudara. Ini di akunnya Gus Sofi ada, di akunnya saya juga ada. Ini tadi ya, bener nggak Tad? Teman-teman saya kemarin yang beli di sini semua, di keranjangnya Ustadz Wafi. Dan Ya, di sana itu. di sini ada. Sudah 0821, kemudian 4151, kemudian 5141. Bisa. Untuk ke luar negeri kita ongkirnya itu kemarin ke Malaysia ketemu 360.000 ongkirnya. 360.000 per kilo. Berarti per kilo itu per 3 buku. Per 3 buku ongkirnya 360.000. Sampai Anda harus punya sendiri, sampai bisa membelikan orang yang mungkin sampean anggap akan belajar atau mau disumbangkan kepada santri, kita bisa menyalurkannya. Kayak Mas Indra Kurniawan kemarin juga seperti itu. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang jadi saya itu sebenarnya pengen begini. Suatu saat kayak saya misalnya ya, saya itu tidak istiqomah. Saya tidak setiap malam live. Saya tidak setiap malam live itu enggak. Kadang sebulan cuma 3 kali, kadang sebulan cuma 7 kali. Karena lebih fokus diskusi di real, ya berdakwah di real. Ada yang cukup istiqomah kayak Gus Yonatan Nandar, Uni Rifa, Mas Filipus, dan Gus Adam Zain, itu lebih sering. Nah, sehingga saya punya inisiatif untuk menulis sebuah buku ini. Ini jilid 1 hampir 300 halaman. Ya, hampir 300 halaman. Jilid kedua, doakan teman-teman ya, kalau jilid 1 habis, ya 5.000 buku habis, maka kita akan cetak jilid kedua. Jilid kedua itu menjawab semua tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad. Ini kan tema ketuhanan. Berarti fitnah yang dijawab adalah tentang ketuhanan, tentang Allah. Nah, jilid kedua akan lebih tebal lagi. Itu fitnah mereka semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau buku ini 5.000 habis, maka kita akan nyetak jilid kedua. Semoga September ini sudah tercetak jilid keduanya, teman-teman. Kalau sudah Nabi Muhammad, maka jilid 3 nanti menjawab semua fitnah mereka
tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang semua mereka syubhatkan, mereka fitnahkan kepada Islam, semuanya terjawab di jilid ketiga nantinya, di jilid ketiga. Nah, dan doakan teman-teman semoga buku ini habis, ya cetakan ini habis, dan kita bisa cetak lagi yang kedua. Insya Allah tidak akan berat ketika teman-teman ikut bersumbangsi untuk mencerdaskan umat Islam bahwa tidak ada agama yang menjadikan akal dan dalil secara objektif kecuali hanya Islam. Semuanya kita jawab secara kedokteran, secara manuskrip, bahkan manuskrip Bible yang pertama kali muncul pada abad ke-9 ada di sini. Manuskrip Bible ya, yang pertama kali muncul di abad ke-9, lalu mereka mengatakan Al-Quran niru Bible, kata mereka kan. Al-Quran niru Bible, apakah benar Al-Quran niru Bible? Kita juga menampilkan sebuah manuskrip yang pertama kali muncul dengan bahasa Arab, ini ya Bible-nya. Halaman 81 ya, Ustaz. 82 dan 81, Ustaz. Ini ya. Di Bible pertama yang keluar, justru mereka menggunakan ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jediar. Bayangkan. Di manuskrip Bible ini yang munculnya setelah Al-Quran, ini Bible pertama yang menggunakan bahasa Arab, mereka pakai Bismillah guys. Ini namanya gambar kitab MT Sinai Arabic Codex 151. Mereka pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini munculnya setelah Al-Quran, saudara. Ini munculnya setelah Al-Quran. Jadi buku ini sudah cukup untuk menjawab semua fitnah mereka tentang tema ketuhanan. Semoga buku ini setelah 5000X habis, kita akan cetak yang kedua menjawab semua fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi Bani Israel. Sekian. Yang memilikinya bisa cek di profil saya. Ada link ke Shopee kalau mau beli lewat Shopee. Atau keranjang kuning ke Gus Adam Zen ini ya. Ada keranjang kuningnya. Bisa COD kalau beli di TikTok. Atau yang luar negeri atau yang langsung pengen hubungan dengan saya bisa di WA-nya ini. Sekian, terima kasih. Mas Indra Kurniawan sudah kita bagikan kepada sebagian teman-teman yang punya giroh untuk belajar, untuk menyampaikan agama. Jadi uang dari Mas Indra Kurniawan sudah nyampe kepada saya 2 juta dan kita bagi-bagikan juga lewat Bang Julius juga. Terima kasih, support Anda berarti untuk umat Islam agar Islam benar-benar tersebar di mana-mana. Dan mereka seperti di zaman surah yang turun ketika di juz 30, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka kita berbondong-bondong untuk menyampaikan kebenaran itu dengan mempelajari apa yang harus kita baca. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Makasih Ustadz Wafi. Assalamualaikum Ustadz Alif. Sinyal Ustadz Alif juga ini. Like dia. Rekening itu. Suruh sepil katanya. Ini HP-nya masih saya buat live ini. Nanti saya jawab nanti kalau yang WA. Hukum kasih dasar semua akhlak. Matius 22 ayat 39 sampai 37 sampai 39 kata Elifele. Hukum kasih, kasihilah musuhmu. Berilah pipi kiri jika ditampar beri pipi kanan ketika tampar pipi kiri. Itu hukum kasih. Tapi ingat juga, ya, di dalam Bible itu hukum kasih diterapkan hanya kepada musuh, tetapi kepada keluarga. Barang siapa, kata Yesus, yang tidak membenci saudaranya, laki-laki, bapak ibunya, ya, istri-istrinya, anak-anaknya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Berarti untuk hukum kasih berlaku pada musuh, ya. Tapi kalau untuk keluarga dan orang-orang dekat, ya dibenci, disuruh benci. Kalau tidak membenci, tidak layak jadi murid Yesus. Tuh, bagaimana hukum kasih jadi dasar semua akhlak? Kasihilah musuhmu. Penjajah datang, merampok bangsa ini, kalian malah bersukaria dengan mereka, kawin-mawin dengan mereka. Makanya oten-oten itu, ya Belanda itu paling kerasan sekali itu di daerah-daerah oten. Itu loh. Nah, Islam, para santri, para kiai, pondok pesantren, ya, dan juga para ulama-ulama kita di masa lampau, bersatu meneriakkan pekikan takbir, ya, lalu melawan penjajah. Lah kalian malah mendukung mereka. PA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam, Ustaz Alif. Tadi Ya. ini nge-lag ya. Iya, aku jaringan nggak bagus, Gus. Afwan, kayaknya berarti aku nggak bisa lama, takut terganggu di perangkat yang lain. Ya, alhamdulillah. Kalau masalah buku ini hampir setiap seminggu 2 kali ada pemaparan materi dengan para santri, Gus. Insya Allah, alhamdulillah pendalaman. Ya, Gimana seperti yang bukunya aku Ustaz? pernah Penilaian sampaikan. dari jenengan gimana gitu? Kalau masalah penilaian ya tentu ini sangat mudah, enak, simpel, komparasi. Kita nanya apa tentang Allah? Ya udah, pertanyaannya seperti apa? Jawaban dalilnya ada, langsung komparasinya, selesai. Nggak perlu kemana-mana, simpel gitu. Nah, aku Terima kasih, Ustaz. Afwan, ya itu termasuk aku kan Sabtu Ahad, termasuk tadi juga pembahasan tentang kosam Allah. Allah bersumpah gitu. Bahkan saya perkuat dengan data-data yang lain, itu luar biasa. Ini aku nggak bisa lama, jaringanku makanya dari tadi nggak naik koma, jaringanku kurang bagus. Cuman ini menarik, Gus. Saya teringat pembahasan tadi kata mencekik. Itu ya, aku izin kembali. Sebenarnya tadi itu ingin nyambung waktu di sana. Ini kalau masalah keilmuan, anak Tadim sama Gus Wafi, tapi saya membahas berdasarkan penelitian dan pengalaman ketika menemukan pendeta yang berdebat juga dengan saya sendiri. Waktu itu adalah teman-teman Muslim juga tahu ada namanya si Satria Injil Kusnadi. Memang waktu dulu ya, zaman di Zoom, saya yakin Gus Wafi dan Kang Yonat juga tahu dia seorang pendeta. Waktu di Zoom, dan ketika membahas tentang Rasulullah dicekik, saya memang juga minta data ke dia. Dia memang ada data terjemahan, lalu saya kumpulkan, saya juga compare dan saya minta waktu untuk menelaah data tersebut. Begitu saya kumpulkan datanya, jadi memang begini Gus, kalau kita teliti nih lihat, memang ada beberapa juga kan versi terjemahan dengan menggunakan kalimat tersebut. Tapi itu yang jadi bahaya sebenarnya adalah bagi mereka orang-orang yang niat untuk memframing Rasulullah gitu. Nah, di mana kenapa ada diterjemahkan kata mencekik? Nah, ini saya menarik temuannya. Afwan ya, saya izin balik kamera data yang saya simpan dari dulu. Ini sebagai pembahasan. Nah, ini kalau data dari Kusdadinya, dan saya yakin juga versi cetakannya juga ada. Yang versi cetak juga ada tentang bahwa mencekik kan gitu ya, kata mencekik itu. Nah, lalu saya cari tahu dari mana nih sumber kata mencekik ini, dan saya cari beberapa kamus. Oke, sehingga saya cari dalam Sirah Nabawiyah yang versi bahasa Arabnya. Bukan dari versi hadisnya ya, versi Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam yang bahasa Arabnya. Kan ada juga beberapa metode penulisan nih. Ini saya tadi sudah siapkan sebentar. Nah, ini di Sirah Nabawi Ibnu Hisam. Lalu kita di sini temukan ikhwan fillah ya. Tapi nanti tentu kita akan menemukan pemaknaan yang kurang tepat. Ini sebenarnya ini sudah sangat bagus. Ini Sirah Nabawi Ibnu Hisam. Nah, di sini menggunakan kata ini. Kalau di sini kan metode penulisan. Wah, sinyal antum kurang bagus nih kayaknya. Sinyalnya dari tadi memang nge-lag tad. Tuh, nge-lag deh. Dari tadi nge-lag, sinyal kurang bagus tuh. Silakan, Ustaz Wafi, Gus Adam, Bang Filipus. Mustamin saja karena ada guru saya Gus Wafi, jadi malu saya tidak bisa. Lanjut. Aduh, lanjut Gus. Ya, tadi Ustadz Alif itu ini kayaknya dia dari tadi sinyalnya kurang bagus dia. Pental kayaknya. Ini dari sekian banyak yang naik gak ada outer satupun. Gak berani gitu. Gak ada berani dia.
Oten. Teman-teman ini yang naik ada 34 nih. Ustaz. Lanjut Tad. Sinyal antum Aduh, kurang bagus. Ya, sinyal wifi ku ternyata. lagi jelek banget. Coba saya pakai data seluruhnya, nggak tahu nih ya. Saya Iya. coba ya. Afwan, saya kembali. Tadi saya sampai mana ya? Sampai menunjukkan bahasa Arabnya itu tadi. Oh ya, oke. Ini saya coba. Ini Gus, ada penerjemahan kata mencekik. Memang kan ada terjemahan dalam Sirah Nabawiyah, dalam Ibnu Hisham itu kan yang terjemahan ada kata ketika mendekap aku. Contoh saya temukan di sini. Nah, mana tadi? Nah, ini dalam terjemahan yang lain ya di sini menggunakan kata mendekap. Kata mendekap Sirah Nabawiyah. Ada juga yang menggunakan kata nanti yang versi yang lain itu kan beda tuh versi cetaknya. Menggunakan kata mencekik. Nah saya cari ini kata mencekik ini dari mana. Ternyata kalau saya lihat, saya coba temukan nanti boleh dikoreksi juga. Di sini kalau ternyata ada versi bahasa Arabnya, ini bukan dari hadis ya, ini dari Sirah Nabawiyahnya. Menggunakan kata fagotani. Menggunakan kata gotani, gota bukan goto, tapi tak bukan to. Nah, setelah saya cari kata kalau goto kan tadi bisa mendekap tuh. Nah, kita buka nih kata goto. Ini saya ada kamus Arab Indonesia, gota ya, menggunakan kata tak. Ini perbedaan penulisan kata. Nah, disinilah saya menemukan kasusnya. Nih, gini ya, kata gota. Tak, aduh. Oke, ini yang to ya, yang tak sekarang. Nah, disinilah mulai terjadinya permasalahan. Gota artinya mencekik, ya kan? Sementara kalau fagotoni dalam hadisnya itu mendekap. Jadi ada beberapa versi terjemahan, ya kan? Nah, bahkan dalam penulisan Arab, sementara kalau di dalam hadis Bukhari, ya kalau kita buka, ini saya tadi juga sudah. Nah, ini maksudnya ketika Oten membawa framing. Nah, kalau di hadisnya ini, yang hadis Bukhari nomor 3, permulaan wahyu, di sini kan dikatakan nih. Nah, ini kan fagotoni menggunakan to, mendekap aku. Fa'akhodani fagotoni, kan gitu dalam redaksi hadis. Sementara dalam redaksi Sirah Nabawiyah yang menggunakan bahasa Arab ini bukan versi hadisnya, ini versi Sirah Nabawiyah menggunakan kata pagotani. Nah, jadi kalau kata gotani huruf ta itu diartikan ternyata mencekik. Nah, itu ada beberapa terjemahan yang menggunakan ini. Kan tadi ada kan, bahkan ada versi cetakan itu ada. Yang versi cetak dan versi ininya juga ada. Ini saya cari halamannya. Ini di sini lupa. Ini dari si Kusnadi dulu. Nah, jadi seperti itu permasalahannya terjadinya. Sehingga yang jadi bahan premingan oleh oten-oten dari Sirah Nabawiyah yang terjemahan bahasa Indonesia yang mengambil dari kata penulisan menggunakan huruf ta. Sementara dalam versi hadis sebenarnya menggunakan huruf to gitu. Nah, begitu. Ini saya membingungkan atau makin tambah? Ya bagus Ustaz. Jadi jelas ya. Gitu ya. Kalau dalam hadisnya kan goto, ternyata itu terjemahannya gotani gitu kan. Fagotoni. Ternyata mereka menggunakan dalil yang diambil dari keranjang, bukan dari pohon bambu gitu loh. Artinya mereka lebih percaya keranjang daripada pohon bambu. Memang keranjang terbuat dari pohon bambu. Ya, tapi nggak mungkin juga kita beli keranjang itu di pohon bambu gitu loh. Tapi pohon bambu itu lebih asli karena pohon bambu bisa dirubah menjadi apapun. Artinya mereka yang pokoknya sumber pokoknya mereka nggak mau dengar itu gitu loh. Mereka cari yang sudah diterjemahkan atau yang sudah yang sudah dijabarkan. Hasil penjabaran ulama, hasil penjabaran manusia biasa itu itu yang dipakai mereka, sementara yang dari Rasulullah yang menceritakan asli Rasulullah mereka nggak mau. Iya, Mereka betul. nggak mau terima itu. Kalau dalam hadisnya goto, kalau dalam Sirah Nabawinya ada tipe itu cetakan gotani. dari mana? Ustaz Ali, cetakan dari mana?
Biret kalau saya buka ya. Iya, cetakan yang mengeluarkan itu dari mana? Kan di hadisnya jelas kan, fa'khodani faghottoni. Betul. Nah ini yang saya teliti, makanya saya cari versi bahasa Arab. Nih. Kita buka ya. Mana bisa paham. Ya, cuman ini panjang. Ini yang saya waktu itu maksudnya gini sebenarnya. Karena maksud Oten aja niat memberikan pesan negatif gitu. Ini dalam penulisan bisa jadi untuk si penulis arahnya tuh bukan itu maksudnya. Kembali kepada redaksi hadis. Kan gitu. Nah, ini yang saya cari tempo hari dan saya temukan, saya komparasi, oh ternyata ini yang dibawa oleh Kusnadi gitu. Masalah metode penulisan Sirah Nabawiyah dengan redaksi hadis gitu. Bahkan kan ada dijelaskan tuh ketika tapi itu makin jauh lah kepanjangan, nggak nyambung. Seperti itulah kira-kira. Intinya pertanyaan Gus Wahfi yang menyatakan kau paham nggak bahasa Arab? Enggak. Nah kalau nggak paham, nggak mungkin lah Oten bisa paham apa yang kita jelaskan ini. Palingan mereka bilang, oh ternyata salah. Salah yang di mana mereka nggak mau tahu. Mau di hadis atau di penjelasan mereka nggak peduli. Padahal di hadis udah aman. Iya, ini itu bisa jadi misal ini si penulis ini kan menulis itu ya menggunakan huruf ta. Salah. Saya nggak tahu nih metode cetakan salah tulis mungkin atau salah cetak. Nah itu maksudku, aku cuman penelitian jauh ke sananya kan tidak berani menyimpulkan. Tidak berani ya, saya hargai keilmuan apa yang diedarkan dalam hal contoh yang versi bahasa Arab. Cuman kembali kepada pemahaman yang dimaksud penjelasan tersebut yang tertulis di hadis kan gitu. Nah cuman gini karena kenapa kita tidak bisa menutup mata. Ini banyak beredar versi terjemahan ada yang menggunakan kata mencekik. Makanya saya pernah bilang sama ya. Alafu, antum itu kan ada Sirah Nabawi karya Ibnu Hisham, kan banyak keluaran tahun berapa itu lihat juga diperbandingkan. Betul, beda-beda, memang beda-beda. Jangankan gini Gus, jangankan versi yang bahasa Arab, versi bahasa Indonesia aja beda, cetakan beda itu beda. Yang tadi kan ada Sirah Nabawi Ibnu Hisham yang memang kata di situ menggunakan mendekap, bukan mencekik ada. Itulah aku bilang bisa jadi kesalahan penulis, tapi kembali kepada redaksi hadis menggunakan kata fagotoni maksudnya mendekap. Nah ini maksudnya ini kan kita bahas nih lebih jauh ya walaupun Oten nggak akan nyampe pemahamannya, tapi minimal kita sama-sama pahami. Nggak ada masalah, saya pikir nggak ada masalah. Justru saya kemukakan di sini, jangan internal, jangan. Tempo hari Oten ada nanya, dia tampilkan ini cetakannya. Ya, tapi versi terjemahan. Di situ dikatakan mencekik. Ya udah saya bilang terima. Memang ada penerjemah yang menerbitkan kayak gitu. Masa saya bantah? Kan gitu. Nah, cuman saya bilang, ini karena ngambil dari versi penulisan ini, kita kembali ke redaksi hadis menggunakan kata to atau huruf to, fagot, toni gitu. Karena ini beredar loh di masyarakat. Nah, cuman kita temukan case-nya di mana gitu. Iya, typo kayaknya itu yang nulisnya ya, yang Gotani itu typo kayaknya itu ya. Bisa jadi. Karena kan kita bukan redaksi hadis ini. Ya, maksudnya kalau misalnya yang sirah nabinya yang typo, ya kita merujuk ke hadis karena itu kan bersumber dari hadis yang di sirah itu, betul tidak? Nah, itu dia. Tuh. Ini penerbitnya juga harus apa sih namanya, harus nggak usah dikeluarkan lagi kayak gitu karena itu menjadi subhat atau menjadi bahan pengolok-olok orang kafir. Ini kesalahan penerbit, tapi berujung kepada diolok-oloknya ajaran Rasulullah. kita. Betul. Oleh apa? Oleh orang yang buta bahasa Arab. Coba nanti kita Ustaz Alif kita koordinasikan dengan MUI, coba nanti biar ada tindakan ke yang ininya. Maksudnya kalau bisa itu yang menerbitkan terutama versi terjemahan ya. Iya. Saya juga pernah membaca tuh kayaknya di Ibnu Hisham itu
Coba di halaman berapa ya? Maksud di situ adalah kan malaikat itu membawa kain, kain apa itu sutra apa namanya? Lupa aku. Bahasa Arabnya tuh itu didekapkan, dibalutkan ke Rasulullah kayak bayi itu membungkus bayi gitu kan. Nah, ujung kainnya itu di bagian leher. Sehingga di situ. Nah, jadi ada yang arahnya penjelasannya itu maksudnya ke sana. Bukan berarti mencekik, tapi apa namanya tuh? Bahasa istilah kita itu apa? Kalau Mendekap, selimut itu membungkus kita itu loh. Aduh, lupa. mendekap itu, Ustaz. Iya, mendekapkan kain dari surga, kain sutra, lalu kalau berdongkel ke bayi itu kesannya terlalu bayi. Nah, mendekapkan kepada Rasulullah. Nah, lalu ujung kainnya itu di bagian leher sehingga dibalutkan ke sana, menyelimuti. Nah, bisalah kayak gitu bener. Nah, itu maksudnya, bukan berarti malaikat itu mencekik. Nah, itu ada, tapi itu saya harus buka datanya lagi ya, versi penjelasan lain gitu. Jadi intinya tidak adalah seperti yang di framing Oten, apalagi tadi mohon maaf lidahnya sampai keluar dan sebagainya. Nah, udzubillah itu memang karena kebencian. Ya, itu mah ajaran si iblis dari Tarsus yang ngomong ada 30 meter katanya. Itu kan Dan ngotak masalah aja ya. ini, Ustaz Alif, sudah lama pertanyaan seperti ini. Saya bahkan ada pertanyaan titipan dari seseorang lah, saya nggak mau sebut siapa gitu loh. Untuk ditanyakan ini waktu saya masih nyamar-nyamar. Ya. Ya kalau yang Makanya nambahin pertanyaan saya waktu kajian Fathul Bari, waktu ikut dengan kajian Fathul Bari di kelasnya kita di pondok, seperti itu. Pertanyaan saya hampir sama seperti si siapa tadi itu. ya. Enggak Ustaz, ini Filipus. Kalau yang lidahnya menjulur sampai 30 cm itu jelas ajaran iblis dari Tarsus yang mengatakan begitu. Itu Kalau saya nggak memang sampai di fobia. menjulur lidah, tapi dicekik gitu. Iya, Dicekik. maksudnya yang menjulur lidah itu ajaran iblis dari Tarsus yang ngomong kayak gitu. Aduh. Ustaz Alif, terima kasih ya, luar biasa penjelasan Ya. antum. Mantap penelitian Ustaz Alif. Satu lagi, Gus Afwan, ketika ada versi Oten, gini aja kali ya, yang menyerang maksudnya ini mungkin versi jawaban sederhana Afwan sebelum saya akhiri juga ya, soalnya nggak bagus jaringanku. Nah, bagaimana kita menjawab dia, mengoreksi kalimat dia? Karena itu pakai terjemah, kita koreksi dengan terjemah lagi aja gitu. Nah ini solusinya saya rasa. Mana solusi terjemahnya? Ada penerbit Sirah Ibnu Hisam yang menjelaskan di situ bukan mencekik, tapi mendekap. Nah gitu. Jadi kita bisa katakan itu salah cetak. Karena apa? Kitab terjemahannya sendiri itu merubah. Ada yang dirubah. Versi cetakan terjemahan Sirah Ibnu Hisam, Sirah Nabawi Ibnu Hisam, di situ menggunakan kata mendekap aku. Mana tadi aku sudah tampilkan sih? Afwan ya, bentar. Sebelum saya turun, sebelum saya akhiri, ini sebentar tadi sambil saya buka ya, bentar. Ada versi terjemahan. Mana yang bahasa Indonesia ya? Bawa narasi ini, percuma saja mereka bawa narasi ini. Sebab semua terjawab juga akhirnya. Iya, itu kan tadi kita sebagai menambah pengetahuan, lalu kita membantahnya versi terjemahan aja, itu percetakannya yang salah atau salah dalam penulisan kan gitu. Nah, ini dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisam juga di sini dikatakan mendekap. Jibril kembali mendekap. Gitu. Ada tetap dalam versi terjemahan ini mendekap juga. Jadi artinya versi terjemahan kita pakai data terjemahan lain yang mengoreksi kalimat kata mencekik sebelumnya. Gitu aja. Itulah ya. Mantap. Maksudnya. Mantap. Mereka berarti cuma bisa menyerang dari data yang bersumber dari terjemahan yang salah. Aduh, Jian Ten. Sungguh nekat dan gagal yang nyata, Ten. Ini kalau kita buka ini halaman saya buka, aduh, 149 yang Ibnu Hisam. Mana tadi? Gagal maning, Ten. Gagal maning. Oke, Usaha itu. lagi ya. Sabar ya, Ten Jadi ya. tempo hari ketika Kusnadi bawa versi terjemahan yang berbeda, bahkan dia versi online,
sama-sama membawa pakai Sirah Nabawi Ibnu Hisham, saya pakai versi pengoreksiannya. Jadi biarkanlah serangan mereka pakai terjemahan, kita koreksi juga dengan data terjemahan dan versi Ibnu Hisham juga, gitu aja. Oke, cuman tadi kalau masalah penulisan sumbernya dari sana tadi ada yang panjangnya kan ada versi bahasa Arab. Ketika kita translate, cari ternyata memang itu kata mencekik itu. Oke. Terima kasih Kang Yonat. Ya, Gus sama-sama. Adam Mantap, dan mantap. Uni Mantap. Ustaz Filipus semuanya. Ya. Aku izin kembali di bawah ya, karena aku live-kan juga ini Kang Yonat, jaringanku nggak stabil daripada pengaruh. Siap. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada oten yang naik, sumpah. Tadi dari 60 orang yang minta, ini nggak ada satupun oten yang berani. Kayaknya otennya ke Kita bobo apa aja namanya? lah. Akhirnya Oke, kan kita teman-teman. juga bisa bobo aja lah kita. Aku akhirnya bisa apa namanya? Bisa lebih tidur nyenyak gitu loh, karena Oten cuma mengambil dalil dari terjemahan yang salah, dari penerbit yang salah cetak, lalu kemudian dijadikan dalil, tapi sama aja, tetap aja tidak bisa membantah dan tidak bisa menghancurkan gitu loh. Jadi Aten, saran saya ya Aten, selaku mantan Oten 25 tahun 15 hari 7 bulan 4 jam 15 detik ya, mau saya sampaikan kepada Anda, ya sabarlah, yang sabar, yang rajin-rajin lah nyari-nyari kesalahan Islam. Tolong bantu saya kembalilah ke Kristen gitu loh. Dengan cara mencari-cari kelemahan Islam dari sisi manapun. Soalnya saya walaupun sudah dapat hidayah ya ceritanya ya, tapi saya masih tetap terus belajar untuk mencari kesalahan Islam juga gitu loh. Kalau dapat kan, ini kan lumayan kan buat kalian ya. Tapi ya kalau saya udah mentok sih. Ya, untuk kalian sabar, tetap berusaha. Siapa tahu Tuhan kalian dan Roh Kudus kalian bisa bantu untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam ajaran Islam. Ya, banyaklah perpuluhan Anda. Ya, kalau tidak, nggak usah maksa ya. Karena itu namanya nekat yang nyata. Der. Oke, di sini ada Assalamualaikum. dan lain-lain. Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Saya sama kasih ikut Bang ya, maaf Bang. Saya tuh senang ngikutin room-room seperti ini. Banyak saya ikutin juga termasuk Bang Nandar gitu. Jadi barusan saya akan keluar juga masuk ke room yang lain. Jadi yang sedang di framing gini Bang. Banyak di room-room lain itu Oten menanyakan itu mengenai Muhammad itu nabinya orang Islam, Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Itu sedang ramai dibicarakan di komal-komal itu Bang, banyak Bang. Itu Bang. Pemajaran Itu. iblis mana ada? Iya. Ya, Itu sedang tidak ramai ada itu di Bang dalam di Quran, tidak ada di Iya. dalam hadis. Nabi Muhammad adalah ilah, itu nggak ada. Bahkan di dalam Bener, hadis juga Bang. nggak ada itu Nabi Muhammad adalah Rob, itu nggak ada. Tidak Iya. ada dalam hadis Nabi Muhammad adalah Robul Alamin, nggak ada. Di dalam hadis Betul, itu Bang, adanya betul. Ana Syaidul Anbiya wal Mursalin. Jadi yang mengatakan Betul, Nabi Bang. Muhammad Robul Alamin itu goblok. Bener Bang. Ya nggak? Tapi di Oten, Salam. emang lagi ramai Bang menanyakan hal itu. Itu Framing lah Bang, gitu. Framingan dari Udah, Oten sip. karena sudah kehabisan cara untuk menjatuhkan Iya. agama Islam. Iya. Makanya, Benar, kalau Bang, benar. makanya sekarang Kalau nih otennya- saya juga mau framing gitu loh. Bahwa Yesus itu loncat dari pohon ara tanpa celana jatuh ke sungai Yordan sebanyak 15 kali. Gitu loh. Karena boleh ternyata memframing agama lain tanpa data gitu loh. Iya. Kalau mereka boleh Iya. menghina, menista, menuduh agama Islam tanpa data, berarti mulai sekarang saya akan memframing juga bahwa Yesus pernah loncat sambil salto ya dari pohon ara. Kebetulan pohon aranya itu ada di pinggir sungai Yordan. Sebanyak 15 kali dalam sehari itu tanpa celana. Nah, dalilnya di mana? Pokoknya harus jawab. Gitu loh. Nggak perlu dalil. Pokoknya kan bertanya kan begitu. Iya Bang. Tunggu, Ya, nekat. saya nyampaikan ini aja Bang, nyampaikan itu. Jadi ya memang lagi ramai itu Bang. Sangat sering masuk ke mal-mal gitu Bang. Makanya mereka itu nggak ideologi ngerti idofah, Pak. Ya. Bener Bang, bener. Makanya saya bilang, mereka itu nggak ngerti idofah. Rob itu Rob apa dulu? Makanya saya bilang, siapapun di muka bumi yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Robul Alamin itu goblok, iblis. Bener. Idofah mereka nggak tahu idofah ya, Gus Adam.
Lep- Mereka nggak tahu idofa, mereka nggak tahu Mereka tidak apa tahu. itu Rob gitu loh. Bener, Bang. Ah, Mereka Ibrani Yunani, masyoret. Mereka masyoret sama Septuagint aja mereka itu buta huruf, apalagi bahasa Arab. Yang saya ingat itu kan ini Bang, awalnya tuh si Edis masuk ke komalnya Ustadz Yusuf PI, ada Ustadz Wafi juga kan. Nah, di situ Edis itu kesini-sini berkembang itu terus di framing terus tuh Bang, nggak bisa habis itu. Itu. Si Edis kalau Jadi itu berani aja sama gua. Bang Nandar, Ya, makasih semuanya. Bapak dan Bang ini. Filipus. Assalamualaikum. Mereka ini Ya. nggak ngerti idopah nih Gus ya. Idopah itu mensandarkan. Ya Rob apa dulu? Kalau Robul Alamin, Nabi Muhammad nggak pernah ada Robul Alamin. Dalam hadis saya belum pernah menemukan Nabi Muhammad adalah Rob, itu nggak ada. Kalau dalam hadis Sayyid ada tuh Anna Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ada. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad adalah ilah, itu nggak ada. Jadi mereka ini ada. ajaran iblis. Ya nggak Tad? Lanjut Tad. betul. Iya, sama dengan ajaran saya framing gitu. Framing Filipus bahwa Yesus itu salto sebanyak 15 kali dalam sehari dari pohon ara jatuh ke Sungai Yordan tanpa celana. Ada nggak ayatnya Filipus? Ya nggak ada. Terus dari mana kamu dapat? Ya boleh ngarang sama kayak Edis. Tapi ini kalau selalu digaungkan nanti akan jadi rame. Ana izin turun dulu ge. Bang Ya, Yonatan. 2.300 Filipus, orang. Tolong Uni. dong follow-follow saya juga. Ge juga sama ini akun saya ke report saudara ke band Nggak 7 apa-apa, hari. tenang. 7. Gantung di sini aja dulu Ustad. Tap layar, tap layar. Di follow biar di follow. Ya, follow follow dulu saya saudara. juga ya. Tembuskan 1000 ini akun saya ke band. Gara-gara kemarin ada Oten naik, dia menunjukkan burungnya. Bukan ininya. Masa sih Ustad? Loh, beneran cewek. Bang ajar. Menunjukkan apa aja? Ininya ini. Apa aja? Menunjukkan mau apa? Apa ini gunungnya? Masa sih? Loh, Nenek-nenek? beneran. Enggak nenek-nenek tuh. Gak tahu, saya tuh langsung gini, langsung ke band. Takut di screen itu kan. Aduh, dapat rezeki Ustad, ini gimana sih itu? Ya, Kalau Ya, follow kalau teman-teman. Cuma Kalau dengan Uni cara Rifa itu kan itu- rungkatlah room kita. Karena mereka nggak mampu membendung suara kita dengan data gitu loh. Jadi caranya bagaimana roomnya umat Islam ini, roomnya apologet Islam ini seperti ya, apalagi yang sudah terkenal ini nih. Ya pasti dengan cara apapun yang penting dia rungkat lah begitu. Cara satu-satunya itu. Maka mereka lakukan apapun yang menjadi menghalalkan segala cara lah mereka. Siap, silakan. Teman-teman yang mau diskusi sama mantan pendeta, silakan. Ustadz mantan pendeta. Wah, mantap nih. Mantan pendeta. Saya dong, dan jangan lupa juga follow YouTube saya. YouTube saya sama dengan nama YouTube saya sama dengan nama TikTok saya dan juga TikTok Filipus yang lain. Karena nanti ini pasti akan apa namanya? Kena ban, kena report. Karena biasa kalau saya udah mulai aktif lagi, ini hampir 2 minggu saya nggak live, nggak aktif gitu. Antum mau diskusi apa enggak nih? Kalau mau, Ya mana silakan. lawannya? Oten-oten yang mau berdiskusi dengan Ustadz mantan pendeta, naik. Ini naik. Ya. Yang mau ngetes kependetaannya boleh. Boleh. Boleh, silakan yang mau Oh naik. iya, aku kan Bang Yonatan, aku kan lagi bukan viral ya, lagi banyak rame dibahas juga di komal-komal Oten gitu. Terkait pengakuan saya bahwa saya bukan mu'alaf asli, saya Islam dari lahir tapi ngaku-ngaku mu'alaf. Saya bukan mu'alaf, saya bukan mantan pendeta. Potonglah video prank saya itu. Ya, nama juga Oten. Iya, kalau kayak Bang Zuma, Uni Rifa, Bang Yonatan ini di framing, di fitnah, itu nggak masalah. Kalian kan udah terkenal, aku nggak terkenal dijadikan bahan ketawaan di roomnya Luis Prasetyo. Setelah saya komen, Luis Prasetyo kamu memalukan, itu kan video yang dipotong, ini versi aslinya. Saya kemudian diblok gitu loh. Setelah nama saya juga. lihat, komentar saya udah nggak ada semua, padahal saya copy paste
kirim lagi ke semua komentar. Begitu Nama saya juga- lihat dengan akun lain nggak ada. Sudah dihapus sama Luis Prasetyo, pret. Padahal itu video yang dipotong lalu kemudian disebarkan oleh Mikana. Lalu kemudian menjadi apa? Menjadi bahan ketawaan. Dan sekarang 14.000 apa berapa ya? 14.000 kali ditonton. Ya, oleh netizennya Luis Prasetyo. Diketawain saya di situ katanya. Wah, boleh tuh. Saya malah senang gitu loh. Kalau ada yang bilang saya bohong-bohong sebagai mantan pendeta, bohong-bohong sebagai mantan Kristen. Ayah saya bukan mantan Kristen beneran. Kami Islam dari lahir, lalu kami berpura-pura gitu loh. Padahal kan itu video prank. Ada sambungannya. Sambungannya itulah yang dipotong, dijadikan video fitnah gitu loh. Terus saya katanya bohong. Bukan mu'alaf. Kalau nggak nipu ya bukan oten namanya, Tad. Ini orang-orang naik tapi diam aja, gua turunin ah. Bukan mu'alaf katanya, bukan mu'alaf dan bukan mantan pendeta juga. Ya udah nggak apa-apa. Makin sedikit yang menuntut kalau aku mantan kafir. Lucu ya. Bahkan pendeta yang ada di kampung saya aja ketawa lihat itu. Lihat video kalau saya katanya bukan pendeta dan bukan mu'alaf. Ini saya kasih lihat di pendeta aktif, pendeta yang masih aktif. Ini benar nggak videonya? Saya kasih lihat videonya Luis Prasetyo sama pendeta. Nanti kapan waktu saya akan buat video set live, terus bawa video itu ditunjukkan kepada pendeta yang masih aktif gitu loh. Lalu ditanya, ini kira-kira benar nggak? Benarkah saya bukan mu'alaf? Benarkah saya bukan mantan pendeta? Mau suruh saya jawab secara live kepada pendeta aktif. Kenapa? Karena kemarin saya nggak live. Misalnya saya nggak live, nggak kepikiran untuk merekam. Video itu saya tunjukkan ke pendeta. Pendetanya aja ketawa. Astaga, ini siapa ini Luis Prasetyo ini Pak Ustadz? Jangan panggil Ustadz dong, bilang aja Bang Filipus. Terus dia bilang, iya siapa ini Luis Prasetyo? Pendeta dia, sarjana teologi ya dia, seorang evangelis. Nggak tahu dia orang mana, yang pasti dia pernah diskusi dengan saya dulu di Yayasan Pembina Mu'alaf, apa namanya, di Geraha Mu'alaf dulu saya bilang, nih Luis Prasetyo. Bukan, di roomnya Aristo dulu. Ya, jadi saya pernah debat juga dengan dia. Dia bilang saya juga nggak bisa baca tulis Ibrani Yunani. Giliran saya udah capek-capek beli papan tulis sama spidol, papan tulis mini itu kecil. Terus saya demonstrasi nulis masyoret dari alef sampai taf, berikut dengan ikut-ikutnya bahasa Yunani, ya. Tapi apa? Dibilang apa? Tetap enggak. Udah modal hafalan, orang Islam kan jago ngapal. Ngapain saya ngapal bahasa Ibrani Yunani? Mending saya hafal ayat Al-Quran, ada pahalanya. Emang saya nggak bisa lupa karena saya memang Kristen dulunya, lulusan sekolah Alkitab. Nggak percaya, ya tinggal polisikan, rekam pernyataan saya, polisikan, bawa-bawa sivitas, ya kan, bawa sivitas, ngaku-ngaku mantan pendeta. Dari mana dia? Mana bukti kalau dia pernah lulus? Mana bukti kalau dia pernah sekolah? Kan begitu. Terus penjarakanlah orang seperti saya, kan begitu. Faktanya sampai sekarang udah 16 tahun saya mu'alaf, nggak ada yang berani melakukan itu. Kenapa? Lawang saya emang lulusan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10, angkatan 11. Gimana sih? Yang kemudian membongkar semua ajaran itu baik secara offline maupun online, dan banyak mu'alaf yang masuk Islam di tangan saya. Fakta ya, nggak kayak Edis koar-koar satupun yang murtad nggak ada. Filipus Christian nggak sekoar-koar Edis, tapi yang masuk Islam di tangan saya udah puluhan. Kalau dihitung mungkin secara detail lebih dari puluhan, mungkin udah picawan 100. Dan datanya ada, silakan lihat di VT saya di akun ini. Itu banyak yang saya sadatkan tuh. Edis mana? Ada nggak yang video Edis? Saya dalam nama Yesus saya menerima Tuhan atau dibaptis. Hari ini engkau dibaptis di dalam nama Bapa Putra untuk menerima segala pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Saya berpindah dari Islam ke Kristen. Mana? Edis buat video begitu ada nggak? Yang dia sendiri yang membaptisnya.
Kalau saya jelas, Anda lihat aja di video saya, tuh orang yang saya Islamkan. Termasuk ayah saya, kakak saya, keluarga saya, adik saya, keponakan saya, sepupu saya. Tuh, belum lagi yang lain-lain tuh. Pernah saya syaratkan 4 orang sekaligus. Tamunya Tad, Kristen atau Islam Tad? Darti, silakan, selamat malam. Darti bukan Darting kan? Darti, namamu Darti. Bukan Darting kan? Darti. Darti. Selamat malam. Nah, kepencet kali kak. Turunkan saja kak. Ya udah, Islam Kristen. Islam. Ya udah. Pencet kak. Ya. Kirain ada Oten yang mau naik. Naik Ten, bantah. Pengakuan Filipus Kristian tentang kependataan Filipus Kristian di masa lampau. Bantah dan permalukan saya. Gitu loh, saya rindu gitu loh. Edis begitu live, puluhan ribu, ratusan ribu yang nonton. Mana satu orang yang pernah dibaptis oleh Edis? Yonatan Nandar paling nonton 5.000, 10.000, 20.000 lah. Yang disahadatkan udah banyak, Bang Zuma udah banyak, Uni Rifa apalagi, Gus Wafi apalagi, Kirios Moto siapa lagi, banyak tuh. Udah kategori, udah kelelahan lah kita untuk mensyahadatkan orang. Nah Edis, banyak penonton tapi semuanya botol. Nggak ada juga orang Islam yang mau masuk Kristen. Yusuf PI apalagi kemarin tuh. Saat Yusuf PI. Baru kemarin siapa itu di roomnya siapa itu yang bersyahadat. Saya juga ada di situ. Gitu cara berdiskusi. Senyap tapi banyak hasilnya. Nah ini keluar lah rame. Gak ada hasilnya. Mana nih Oten yang mau naik? Saya udah capek bernarasi dari tadi. Al-KTP, ya Al-KTP baru masuk Islam juga. Ada saya di situ. Coba. Al-KTP masuk Islam coy. Iya ada saya. Saya nonton waktu itu. Enggak satu room. Saya enggak naik. Saya rekam itu. Al-KTP itu penghujat Islam luar biasa. Sama kayak saya itu. Penista Islam luar biasa. Musuh Islam luar biasa itu. Faktanya mu'alaf juga kan. Waras akhirnya. Jadi Edis, ya eksistensi Edis hanya membantu orang-orang Kristen untuk masuk Islam. Mereka kan jadi penasaran, benar nggak? Begitu mereka konfirmasi dan akhirnya mendapatkan jawaban dari kedua belah pihak, jawaban seimbang dari orang Islam. Mereka bukannya mengakuinya lalu kemudian beriman lagi kepada Yesus, mereka mengakuinya sembari meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Gitu Ten. Apalagi Luis Prasetyo beraninya cuman debat dengan video saya, bukan berdebat dengan saya langsung. Filipus Kristian bukan mu'alaf, bukan pendeta, bukan mantan Kristen, keluarganya juga bukan. Waduh, sempat viral itu video sepenggal itu, potongan video itu. Padahal video lengkapnya ada di YouTube saya. Video lengkapnya ada, bukan seperti itu narasinya. Narasinya tidak berhenti sampai di situ. Ada sambungan video yang dipotong kemudian dijadikan alat untuk menertawai orang Islam. Kan memalukan. Kualitas kalian seperti ini, Pendeta Luis Prasetyo. Sungguh, on yang nyata. Tap-tap layar, share. Dan naiklah Oten. Vesra, selamat malam. Kalau Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Kenapa sih? Saya open cam. Saya nggak pakai penutup wajah. Ini wajah saya nggak jelek, nggak ganteng, tapi saya menutup. Nggak mungkin lah saya mau menista agama kalian atau mempermalukan kalian. Wajah saya dengan wajah terbuka seperti ini.
Hari gini masih nyembah batu. Sebutkan satu dalil bahwa orang Islam menuhankan batu. Berarti orang Yahudi berdoa di selota di hadapan demokrat apa menyembah batu gitu ya. Justru kalian yang menyembah batu. Siapa batu?